Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Siapa sih yang nggak pernah ngalamin? Entah itu di rumah, di kantor, atau di organisasi, konflik itu memang nggak bisa kita hindari. Tapi, apa konflik selalu buruk? Ternyata, kalau kita tahu cara mengelolanya, konflik justru bisa membawa hasil yang positif loh. Nah, di video ini, kita akan bahas lebih dalam soal konflik dan manajemen konflik. Kita bakal belajar apa itu konflik, jenis-jenisnya, dan tentu saja, gimana cara terbaik untuk mengatasinya. Jadi, pastikan kalian simak sampai habis ya. Karena ini bisa jadi ilmu yang bermanfaat buat kehidupan sehari-hari kita semua. Dan inilah judul presentasi kita. Apa itu konflik? Konflik adalah situasi di mana dua belah pihak memiliki tujuan yang berlawanan seperti yang tercantum pada slide pertama ini. Lalu, penyebab konfliknya adalah 1. Perbedaan tujuan. Yang mana tujuan ini memiliki tujuan yang berbeda sehingga terjadi benturan. Kedua, perbedaan nilai dan kepercayaan ini menjadi sumber perselisihan. Dan ketiga, kurangnya komunikasi yaitu informasi yang tidak jelas atau kesalahpahaman. Lanjut. Yang keempat, keterbatasan sumber daya yang persaingannya yang terbatas. Dan yang kelima, perbedaan kepribadian, ini juga termasuk dalam penyebab konflik dari segi perbedaan kepribadian seperti gaya kerja, emosi, atau cara berpikir yang bertolak belakang. Jenis-jenis konflik berdasarkan lingkupnya. Yang pertama, konflik individu. Kedua, konflik antar individu. Ketiga, kelompok. Dan yang keempat, organisasi. Di sisi lain, jenis-jenis konflik berdasarkan dampaknya. 1. Konflik konstruktif atau fungsional, konflik yang meningkatkan kinerja dan produktivitas. Kedua, konflik destruktif atau disfungsional, konflik yang menghambat produktivitas dan menciptakan kerugian. Next, dampak konflik, dampak positifnya. 1. Meningkatkan inovasi dan kreatif. Kedua, memunculkan solusi baru. Ketiga, memperbaiki hubungan jika diselesaikan dengan cara yang baik, sedangkan yang negatif, menurunkan kinerja tim, menyebabkan stres dan kecemasan, mengurangi kohesi kelompok. Lalu kita masuk ke slide selanjutnya, yaitu manajemen konflik, yaitu pendekatan sistematis untuk mencegah, mengelola, dan menyelesaikan konflik secara efektif demi mencapai tujuan bersama. Yang paling terpenting tujuannya ialah 1. Mengurangi dampak negatif konflik. 2. Menyelesaikan konflik secara aman dan damai. Dan ketiga, meningkatkan hubungan antar individu atau kelompok. Adapun strategi manajemen konflik, menurut Thomas Kilmann Model, terdapat 5 strategi utama. Pertama, menghindari atau avoiding. Kedua, memaksa. Ketiga, mengakomodasi. Keempat, kompromi. 5. Berkolaborasi. Dan slide terakhir, yaitu studi kasus konflik. Ada sebuah konflik antar divisi sebuah perusahaan karena perebutan anggaran, penyebabnya yaitu sumber daya yang terbatas. Pihak terlibat nih bagian divisi pemasaran dan divisi produksi. Lalu, solusinya menggunakan pendekatan kompromi untuk membagi anggaran secara adil. Hasilnya konflik terselesaikan, hubungan antar divisi membaik. Udah capek guys ngomong mulu? Sekian terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.